Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Guru Dikdasmen, bertemu lagi dengan saya admin. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang panduan lengkap menulis ijazah bagi pemula. Namun sebelumnya silahkan subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan dan mendapatkan notifikasi dari video menarik lainnya di channel YouTube Guru Dikdasmen. Baiklah, untuk memulainya, pertama-tama untuk menulis ijazah dilengkapi dulu alat tulis seperti pulpen yang digunakan dengan ukuran, kemudian daftar nominatif atau nominasi tetap dari peserta ujian yang disitu terdapat identitas lengkapnya, kemudian contoh atau blanko dari penulisan ijazah yang sudah lengkap pula. Kemudian siapkan blanko asli ijazah yang akan ditulis. Nah, untuk ini Anda perlu urutkan nomor seri ijazah dari awal hingga akhir, jangan sampai posisinya tertukar atau salah urutannya. Kemudian setelah lengkap semuanya, langkah berikutnya yaitu siapkan silet yang masih baru, kemudian pulpen yang untuk menulis tersebut dipotong ujungnya, dipotong menipis, yang tujuannya untuk memudahkan saat penulisan. Maaf, gambarnya saya tidak fokus. Dan kemudian kita urutannya untuk penulisan mulai dari atas, yaitu bagian nomor, kemudian nama kepala sekolah atau sekolahnya, kemudian titik mangsa dan nama kepala sekolah. Nah, berikut ini untuk urutannya. Pertama, nomor ijazah terlebih dahulu. Untuk penulisan agar lebih rapi, bagi pemula sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru, seperti yang saya contohkan berikut ini. Pada saat penulisan apapun, seperti misalkan yang saat ini saya tulis pada nomor ijazah, itu penulisannya tidak langsung satu lembar selesai seluruhnya, tapi diusahakan tiap blanko ijazah ditulis yang sama. Semisal nomor ditulis nomor keseluruhan dari blanko nomor 1 hingga nomor terakhir, seperti ini. Ini nomor penulisan untuk nomor yang pertama. Kemudian pada lembar berikutnya ditulis juga nomor yang sama. Nah, saya percepat videonya karena durasinya yang panjang. Kalau ditulis secara perlahan, maka akan memakan waktu hingga 2 jam lebih untuk penulisan keseluruhan. Nah, saya percepat durasinya. Tujuan dari penulisan yang saya contohkan atau panduan
penulisan ijazah yang saya contohkan ini yaitu untuk meminimalisir kesalahan pada saat penulisan. Berbeda dengan kalau kita menulis satu persatu, semisal menulis nomor, kemudian menulis nama sekolah, kabupaten, provinsi, atau keseluruhan hingga selesai. Itu seringkali terjadi kesalahan karena identitas ini tidak selalu sama tiap siswa, jadi kemungkinan kesalahannya akan lebih besar. Nah, seperti ini saya terus tulis berurutan untuk nomor awal di tiap lembar blanko ijazahnya. Nah, setelah selesai penulisan nomor, berikutnya menulis pada nama sekolah. Penulisan nama sekolah juga sama seperti pada penulisan nomor, yaitu di tiap blanko ditulis dengan sama, dan untuk penulisannya diusahakan jangan menempel pada garis yang di bawahnya atau garis titik-titik di bawahnya, karena jika terjadi kesalahan maka pada saat memperbaikinya akan merusak atau akan menghasilkan tulisan yang tidak terlalu bagus. Dan perbaikan dari kesalahan tersebut akan terlihat dengan jelas bekasnya. Nah, seperti ini, berarti tulisannya ada di atas dari garis titik-titik dan tidak menempel. Saya percepat lagi penulisannya untuk penulisan nama sekolah. Terus di tiap blanko ijazah hingga selesai. Misalkan jumlah blanko ijazah yang ditulis tersebut ada 30 lembar blanko, maka menulis tulisan yang serupa itu keseluruhan harus sama. Nah, seperti ini untuk menyamakan posisi, seperti pada penulisan Hidayatul Mubtadiin itu huruf H-nya berada tepat di bawah kalimat bertanda tangan. Jadi tiap blanko ijazah itu posisinya tidak berbeda-beda. Begitu juga pada saat penulisan nama kepala, kemudian dilanjutkan dengan madrasah. Nah, tulisan madrasahnya tepat pada huruf P dari penulisan nomor ijazah. Nah, setelah selesai
penulisan nama sekolah, berikutnya dilanjutkan dengan penulisan NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Sama halnya seperti tulisan yang sudah atau tulisan sebelumnya. Untuk penulisannya, panduan menulisnya juga harus tiap belangko. Kita percepat lagi. Terus hingga selesai dengan jumlah belangko yang ditulis. Kemudian setelah nomor pokok sekolah selesai, berikutnya yaitu menulis nama kabupaten atau kota. Saya sengaja memberikan panduan yang cepat, durasinya seperti ini agar tidak bosan pada saat menonton atau melihat video dari saya. Jadi saya percepat saja karena durasinya seluruhnya hingga 2 jam, namun saya percepat akhirnya sampai pada durasi kira-kira 45 menit. Setelah selesai penulisan nama kabupaten atau kota, berikutnya dilanjutkan dengan penulisan nama provinsi. Perlu diingat atau perlu diperhatikan seperti yang telah saya sebutkan, untuk penulisan tetap harus berada di atas garis titik. Berikutnya, jika penulisan provinsi selesai dan telah selesai keseluruhan pada penulisan nomor sekolah, nomor NPSN, kemudian kabupaten dan provinsi, berikutnya kita langsung beralih pada penulisan madrasah asal. Nah, kenapa pada saat penulisan untuk identitas siswa atau pemegang ijazah dilewat dan tidak langsung berurutan setelah penulisan nama provinsi, tapi langsung melangkah ke penulisan nama sekolah lagi? Penulisannya itu berurutan dari seluruh belangko ditulis yang serupa, maka agar tiap belangkonya tidak mengalami kesalahan dan hanya terdapat pada lembar depan
ijazah. Berbeda dengan penulisan seperti saat ini saya tulis, yaitu penulisan titi mangsa. Maka untuk menulisnya pada lembar awal atau pada lembar depan, kemudian langsung berganti pada lembar bagian belakang. Seperti ini contohnya. Nah, setelah lembar depan selesai ditulis titi mangsa, kita beralih ke lembar belakang dengan penulisan titi mangsa yang sama. Nah, tujuannya yaitu agar tidak mengalami kesalahan, dan biasanya akan selalu diingat untuk penulisannya. Nah, begitu juga dengan tiap-tiap lembar belangko ijazahnya ditulis yang sama seperti ini. Misal Indramayu 5 Mei, ada lembar sebaliknya juga ditulis sama, Indramayu 5 Mei, terus hingga pada lembar terakhir. Nah, untuk penulisan, kaidah penulisannya tidak perlu bagus tulisannya, tapi yang mudah dibaca oleh orang lain. Yang penting tulisannya rapih dan menggunakan pulpen yang berwarna hitam jelas, tidak buram. Nah, setelah selesai penulisan dari nama sekolah, titi mangsa itu pada lembar depan dan belakang, baru ditulis titi mangsanya saja. Berikutnya yaitu langsung pada penulisan nama kepala sekolah. Untuk penulisan nama kepala sekolah harus disesuaikan juga dengan juknis, apakah menggunakan huruf kapital seluruhnya atau cukup huruf kapital depannya saja. Jangan lupa sertakan juga untuk penulisan nama sekolah disertakan dengan gelar yang dimilikinya. Untuk penulisan NIP pada sekolah swasta, biasanya kepala sekolah tidak perlu ditulis karena statusnya bukan pegawai negeri. Tapi pada sekolah negeri maka wajib ditulis, dan jika tidak ada NIP-nya, tidak memiliki NIP, maka cukup diberikan tanda strip
Bagi pemula diharapkan lebih berhati-hati dan jangan terburu-buru untuk menulisnya. Nah, untuk menulis ijazah itu tidak harus selesai saat itu juga, tapi kita bisa istirahat, kemudian menggerakkan tubuh kita, terus tangan kita agar tidak kaku. Nah, kita percepat videonya. Sebenarnya untuk penulisan ijazah itu butuh kesabaran dan ketelitian serta kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan, tapi kesalahan juga kalaulah tidak fatal dapat diperbaiki. Nah, di sini Anda juga bisa melihat panduan cara memperbaiki kesalahan penulisan ijazah pada video saya berikutnya. Silahkan nanti Anda simak video pada tab atas. Nah, untuk berlangganan dengan video saya dengan channel ini, silahkan jangan lupa subscribe dan dapatkan video-video tutorial lainnya. Setelah selesai penulisan nama kepala sekolah, berikutnya kita beralih pada penulisan muatan lokal. Silahkan tulis muatan lokal yang ada di sekolahan Anda, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampunya. Kita percepat kembali. Setelah selesai menulis
muatan lokal, barulah kita beralih pada penulisan identitas pemegang ijazah atau identitas pesertanya. Dimulai dari penulisan nama siswa. Untuk penulisan nama siswa biasanya ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Nah, ini untuk penulisan identitas. Pada lembar depan dan belakang itu sama. Jadi setelah menulis lembar depan, maka langsung beralih pada lembar belakang. Itu untuk meminimalisir kesalahan penulisan. Maaf, videonya agak burem karena kurang fokus pada saat pengambilan gambar. Kemudian tulis nama siswa berikutnya. Seperti itu seterusnya. Dimulai dari lembar depan, kemudian langsung pada lembar belakang dengan nama siswa yang sama pada tiap belangkonya. Nah, untuk berkenalan dengan channel ini, Anda juga dapat mengunjungi media sosial yang lain, yaitu channel Guru Dikdasmen, baik di Twitter, Facebook, kemudian blog. Silahkan cari dengan nama yang sama. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear avoiding. Nah, setelah selesai menulis nama siswa atau nama pemegang ijazah, berikutnya yaitu menulis tempat dan tanggal lahir. Nah, ini butuh ketelitian karena tiap identitas atau tiap tanggal lahir pada siswa itu berbeda. Makanya sebelum menulis seperti tadi sudah harus disiapkan terlebih dahulu DNT atau daftar nominasi tetap calon peserta ujian, kemudian ijazah sebelumnya atau ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, misalkan SMP atau madrasah tsanawiyah. Kemudian siapkan pula akte kelahiran agar identitas pemegang ijazah tersebut tidak ada kesalahan atau perbedaan penulisan nama ataupun tempat tanggal lahir. Nah, kita percepat lagi penulisannya atau durasi dari video ini.
Sedikit cerita, Yeah, I'm about to fade away. saya menerapkan metode penulisan seperti ini sudah sejak lama, kurang lebih 13 tahun. So inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Dan alhamdulillah sering juga mengalami kesalahan saat menulis, tapi alhamdulillah bisa diatasi atau bisa diperbaiki karena kesalahan penulisannya tidak fatal. Makanya pada saat menulis ijazah, usahakan bagi pemula jangan sampai dekat dengan kopi atau rokok atau air dan lain sebagainya yang dikhawatirkan akan tumpah atau mengenai dari belangko ijazah tersebut. Nah, setelah penulisan tempat dan tanggal lahir, langkah selanjutnya yaitu penulisan nama orang tua wali. Sama halnya penulisan sebelumnya, kita tulis pada belangko depan, kemudian terus pada lembar berikutnya, karena untuk nama orang tua ini hanya di bagian depan saja. Tulis hingga selesai dengan jumlah belangko yang ditulis. Nah, setelah penulisan nama orang tua selesai, berikutnya kita masuk pada langkah atau pada penulisan nomor induk siswa. Sesuaikan dengan nomor induk siswa yang dimiliki oleh siswa tersebut pada rapor siswa ataupun pada buku induk siswa yang dimiliki agar tidak ada perbedaan identitas dengan rapor. Nah, untuk penulisan nomor induk siswa ini juga terdapat di lembar belakang. Jadi kita menulis setelah di lembar depan langsung beralih ke lembar belakang belangko ijazah. Ada sedikit cerita awal mula saya menulis ijazah itu tahun 2010 dan belum menggunakan metode penulisan yang saat ini saya gunakan. Saya menulis secara manual, yaitu dengan menulis menggunakan pensil terlebih dahulu, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Untuk tiap lembarnya bisa lebih dari 2 jam, karena setelah menulis dengan pensil kemudian diulang dengan pulpen atau ballpoint, dan hasilnya nanti bekas dari tulisan pensil tersebut dihapus, maka itu akan memperlama waktu penulisannya. Tapi alhamdulillah karena sudah rutin tiap tahun dan menggunakan metode penulisan seperti ini, saya tidak perlu lagi menggunakan bantuan pensil untuk penulisan awalnya. Jadi langsung menggunakan pulpen atau ballpoint saja.
Tiap tahun saya kurang lebih ada 15 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMK. Sekolah tersebut meminta bantuan saya untuk menulis ijazah, dan itu merupakan rezeki pula buat saya karena dari ijazah tersebut ada upah upah jasa penulisan yang lumayan dari tiap lembarnya. Nah, setelah penulisan nomor induk siswa, berikutnya pada penulisan nomor induk siswa nasional. Kemudian nomor peserta ujian madrasah juga telah selesai ditulis, dan lembar depan telah selesai ditulis keseluruhan. Nah, ini berikutnya adalah penulisan nilai, yaitu ditulis dengan angka dan ditulis dengan huruf. Ini sudah berarti 80% menulis ijazah akan selesai. Kita tinggal 2 langkah lagi.
Setelah penulisan nilai ijazah selesai, berikutnya nanti dilanjutkan dengan penulisan huruf. Nah, berikutnya ini adalah langkah terakhir, yaitu menulis huruf. Jika telah selesai menulis huruf seluruhnya, maka menulis ijazah dianggap telah selesai seluruhnya. Untuk memperoleh tulisan yang rapih, banyak-banyaklah berlatih pada lembar kertas biasa terlebih dahulu, dan dibiasakan untuk menulis biasa pun yang rapih, kecuali jika memang tulisannya terburu-buru atau tulisan sengaja, tulisan Latin cepat, maka tidak perlu rapih, yang penting bisa terbaca. Namun untuk penulisan ijazah ini, maka sebagai pemula harus banyak berlatih menulis huruf yang rapih, agar hasilnya pada saat menulis ijazah juga mendapatkan tulisan yang rapih pula. Nah, akhirnya alhamdulillah menulis ijazah untuk panduan penulisan ijazah ini telah selesai. Dan terima kasih telah menyimak video ini dari awal. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.